Selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan konfigurasi access point indoor tenda seri N300 ya. Seri N300 ini bisa kita buat untuk memperpanjang wifi. Misalkan di rumah kita terpasang internet ya dari provider mungkin seperti IndiHome ataupun provider yang lain. Terus kita ingin memperpanjang jangkauan wifi-nya di kamar mungkin atau di ruangan tamu, itu kita bisa gunakan alat ini. Ya, bagaimana cara konfigurasinya? Mari kita lihat aja. Kita buka apa yang ada di dalam kotak ya. Oke, kita buka. Nah, di dalam paket bawaannya ya, tenda ini mendapatkan buku manual ya, buku manual. Kemudian ini apa, ini garansi, kartu garansi, kemudian power supply, adaptor ya. Nah, ini kita buka. Ini adaptor yang digunakan adalah adaptor 12 volt ya, adaptor yang digunakan adalah adaptor 12 volt. Oke, kemudian lagi ada unitnya. Nah, ini unit tendanya. Kemudian yang ini ada kabel LAN, tapi kabel LAN ini hanya bisa digunakan memang untuk LAN, tidak bisa digunakan untuk PoE ya, karena kabel yang terpasang hanya 4, tidak 8. Seperti itu. Dan ini unit tendanya. Kita lihat bagian dari tenda ini ya. Ini bagian depan. Kemudian ini bagian belakangnya. Tenda seri ini memiliki 3 antena ya, yang secara teori itu bisa memperpanjang jangkauan dari pancaran sinyal wirelessnya. Nah, di sini kategorinya adalah router ya, karena terdapat 1 buah port WAN. Kemudian ada 3 buah port LAN. Ya, port WAN ini digunakan untuk input dari internet, sumber internet ya, misalkan dari modem IndiHome, keluaran dari modem IndiHome masuk ke sini, ataupun keluaran dari MikroTik router OS ataupun dari server lainnya masuk ke sini. Dan nanti alat ini otomatis akan nge-route dan mengeluarkan DHCP server dari port LAN ini. Artinya di sini kita masukin sumber internet, di sini kita tinggal colokkan laptop ataupun kita bisa paralelkan akses point ini dengan akses point yang lainnya. Artinya tenda yang sama, misalkan kita ada 2 buah tenda, nanti tenda yang B katakanlah begitu, bisa terkoneksi ke port 1, 2 ataupun 3 dari tenda yang ini, tenda yang A. Sementara sumber internetnya dari sini. Ya, namun bisa juga kita jadikan ini langsung sebagai access point ataupun converter dari kabel LAN ya, sumber internet yang berada pada kabel LAN. Kemudian kita tinggal colokkan ke sini tanpa menggunakan DHCP dari tenda ini. Melainkan DHCP yang kita gunakan adalah DHCP dari server kita. Misalkan dari MikroTik, kalau kita sudah membuat hotspot kan itu sudah ada DHCP-nya. Jadi kita tidak menggunakan port WAN, kita gunakan port LAN saja. Jadi DHCP dari hotspot ataupun DHCP dari server yang ada di atasnya, provider yang ada di atasnya, itu akan diteruskan kalau kita colokkan ke port LAN yang ini. Ya, diteruskan lewat LAN juga, bisa juga diteruskan lewat WiFi. Nah, mode kali ini yang akan kita konfigurasi adalah mode yang seperti itu. Kita jadikan dia access point saja. Artinya kita sudah punya internet dari jaringan LAN kita menggunakan kabel LAN seperti ini. Ya, katakanlah dari modem IndiHome ataupun modem WiFi. Nah, dari sini kita perpanjangkan, kemudian kita masukkan ke port LAN yang ada di sini. Nah, sehingga nanti internet yang sebelumnya dari kabel ini bisa terpancar melalui WiFi ini. Ya, misalkan kita membuat kita punya access point ataupun modem IndiHome-nya katakanlah itu di ruang tamu. Kemudian kalau kita di kamar sinyalnya sudah mulai berkurang, kita bisa tambahkan alat ini di kamar kita. Namun kita perlu membuat kabel yang ini dari kamar ke ruang tamu tadi, sehingga di ruang di kamar kita maksudnya itu sinyalnya akan tetap penuh ya dengan alat ini tadi. Namun internetnya tetap berasal dari modem IndiHome yang ada di ruang tamu, kira-kira begitu. Tapi yang kita gunakan adalah port LAN ya, bukan port WAN. Karena kalau port WAN ini nantinya itu akan mengerut kembali dan di sini akan keluar IP dengan segmen yang baru. Tapi kalau kita gunakan port LAN, itu kita ngikutin DHCP server dari access point sebelumnya ataupun dari perangkat server
sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan mulai setting ya. Yang pertama kita colokin dulu adaptor 12 voltnya. Dan kita colokin ke sumber listrik. Oke, kita lihat nih. Ini yang versi baru, lampunya cuma satu ya, warna biru. Oke, kemudian kita hubungkan router ini ke laptop kita untuk kita konfigurasi. Nah, ketika kita mau melakukan konfigurasi, kita colokkan ke port LAN ya. Terserah mau 1, 2 ataupun 3. Terserah seperti ini. Kemudian ini yang ujung satunya lagi kita colokkan ke laptop kita. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut konfigurasi ke bagian komputernya. Oke, kita scroll kamera ke atas. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi ini, ada baiknya kalau kita terkoneksi ke WiFi, kita matiin dulu WiFi kita semuanya. Ya, biar tidak rancu untuk networknya. Kita disconnect semuanya kalau gunakan WiFi ataupun kalau gunakan koneksi lainnya. Kita disconnect dulu. Kemudian kita fokus untuk konfigurasi IP address-nya pada menu ini, komputer ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita open network and sharing center. Kemudian kita buat change adapter setting ya, kalau di Windows 7 ya, kalau di Windows 8 ataupun 10 menyesuaikan saja. Kemudian pada bagian LAN, karena kita menghubungkan kabelnya di menu LAN, kita klik properties. Kemudian konfigurasi IP address-nya di sini sudah otomatis ya. Kita lihat apakah router ini memberikan DHCP secara otomatis ataupun tidak. Kita cek di sini. Klik kanan. Status, kita klik detail. Nah, di sini ternyata dia sudah memberikan IP address secara otomatis ya. IP address-nya adalah 0.100 yang dikasih oleh komputer saya. Maksud saya IP address yang diberikan oleh tenda ini ke komputer saya adalah 0100. IP address dari router tenda itu sendiri adalah 0.1. Oke, berarti di sini sudah memberikan IP secara otomatis, kita nggak perlu setting dulu. Nah, sekarang kita klik pada bagian ini. Ya, saya cek di sini apakah ada terkoneksi ke wireless. Oke, tidak. Nah, di sini kita masukkan IP address dari router tadi 192.168.0.1 tadi ya, IP addressnya. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, dia tampil halaman seperti ini. Nah, ini adalah untuk connection type dari WAN-nya ataupun dari internetnya. Apakah tipe-nya PPPoA, apakah dia dynamic IP address ataupun dapat IP secara otomatis, atau mungkin kita bisa gunakan static IP address. Oke, nah sekarang kita akan hubungkan ini ke laptop tadi ya sepertinya ya, dan kita akan hubungkan modem IndiHome ataupun sumber internet seperti ini ya. Kita hubungkan ke port 1 saja ya supaya lebih mudah. Kita hubungkan ke port 1. Oke, ini sumber internet. Sedangkan yang ini adalah yang ke laptop kita, dan ini nanti WiFi itu yang ke perangkat handphone ataupun laptop kita. Nah, di sini kita pilih yang dynamic IP address supaya dia bisa mendapatkan IP address otomatis dari modem IndiHome kita ataupun dari server Mikrotik kita. Nah, di sini kita buat access point name-nya misalkan 786 official. Misalkan itu namanya. Kemudian passwordnya ABC huruf besar 123 ABC huruf kecil. Jadi ada kombinasi huruf besar, angka dan huruf kecil. Kita klik OK. Oke, tersimpan. Nah, sesimpel itu. Sekarang sudah langsung connect. Di sini kita lihat statusnya, internet connected, you can access the internet ya. Ini router, ini device. Jadi ini laptop saya. Ini router yang kita configure barusan. Kemudian ini internet, terkoneksi ke internet. Nah, sumber internet itu dari sini, dari port 1 ini tadi ya, karena ini seri yang router ya, bukan seri yang access point saja. Jadi seri yang router ini agak sedikit susah kalau kita mau gunakan port LAN-nya saja ya. Ini 1 ini dari internet, sumber internet. Kemudian yang ini ke laptop kita, ini sumber internetnya ya, dari modem IndiHome, dari Mikrotik ataupun dari sumber internet lainnya. Nah, misalkan ini nanti kita mau kasih cabang lagi, ada tenda lagi setelah ini. Mungkin untuk di ruangan lain kita bisa gunakan port LAN ini tadi ya, kita paralelkan saja. Cuma nanti di tenda tujuan kita colokkan ke port 1-nya lagi. Jadi dia bisa paralel. Nah, sekarang ini sudah koneksi ke internet. Ini masih menggunakan kabel.
Kita coba buka YouTube. Misalkan ini. Oke, nah sekarang internetnya sudah jalan. Oke, ini sudah kebuka YouTube-nya ya. Oke, misalkan seperti ini. Nggak berani buka lagu ya, takutnya kena copyright. Oke, berarti ini sudah connect. Sekarang kita akan coba dengan smartphone. Ya, dengan smartphone seperti ini. Bisa sih pakai smartphone atau pakai laptop aja ya. Kita uji wirelessnya dengan laptop. Ini sekarang yang ke laptop ini saya cabut ya, laptop yang ke sini ini saya cabut. Nah sekarang murni pakai wireless, nggak pakai kabel LAN lagi. Oke, sekarang kita cek pada laptop. Di laptop kita menghubungkan WiFi dengan nama sinyal tadi adalah 786 official ya, 786 official tadi nama signalnya. Ini saya zoom in. Oke, 786 official nama SSID yang kita set di router ini tadi. Kemudian kita klik connect. Nah, tadi passwordnya ABC huruf besar 123 ABC huruf kecil. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat statusnya juga sudah ada internet akses ya, terkoneksi ke internet. Coba kita buka yang lain. Misalkan jangan lagu dah, sembarang aja. Oke. Misalkan seperti ini. Atau kita lihat yang lagi trending. Nah, ini connect ya, YouTube-nya sudah connect. Nah, misalkan ini. Nah, sekarang internetnya sudah connect. Kita gunakan wireless di sini, ya. Jadi ini modem saya yang jauh dari tempat saya buat video sekarang, sekitaran 50 meter. Saya tarik kabel LAN. Ini kabel LAN-nya yang berwarna biru. Saya colokkan ke port 1. Nah, yang di sini tadi kita konfigurasi menggunakan kita konfigurasi di sini tadi menjadi dynamic IP address di sini tadi ya, di internet setting. Saya ulangi kembali. Di sini modenya kita pilih router, ya modenya pilih router, kemudian connection type-nya kita pilih dynamic IP address. Ya, kalau kita pilih static IP address itu kalau seumpamanya router kita tidak memberikan IP secara otomatis, jadi kita harus masukin manual. Ya, tapi secara simpelnya kita klik dynamic IP address. Kalau VPOA ini ada username dan password yang kita create di server PPPoE. Kemudian wireless setting ini adalah nama sinyalnya yang perlu kita buat, kemudian ini password. Ya, gunakan security mode-nya yang terbaru WPA atau WPA2 PSK mixed ya, dicampur. Kemudian kalau sinyalnya ini seumpama kita tidak mau orang lain lihat sinyal kita, tapi kita tahu sinyal kita bisa klik hide wifi. Kalau kita klik hide wifi ini, maka nama sinyal kita ketika orang lain scan seperti ini itu nggak akan keluar. Hanya kita yang tahu saja, kita bisa add manual wirelessnya. Jadi orang nggak tahu kalau kita punya wifi ya, walaupun ada beberapa software yang bisa men-scan hidden wifi. Tapi setidaknya tidak semua yang tahu seperti itu ya. Kemudian multiple SSID ini kita bisa bikin 2 SSID ataupun 2 nama sinyal di satu alat ini. Kita bisa bikin 2, tapi saya rasa itu tidak begitu diperlukan ya, karena perangkatnya juga sama. Kemudian lagi di sini ada network modenya ya. Ini B, G, BG dan BGN. Saran saya gunakan ketiganya saja agar perangkat-perangkat lama yang mungkin masih menggunakan protokol B ataupun G itu masih bisa terkoneksi ya, walaupun sekarang sudah ada yang AC sih sebenarnya dan ada yang 5 GB ini 2,4. Kemudian wireless channelnya ini ada frekuensi sih sebenarnya ya, 24 12 dan lain-lain, tapi di sini biarkan saja auto. Kemudian lagi bandwidthnya 20 atau 40, kita buat otomatis ya, 20/40. Kemudian lagi di sini ada user management yang nggak kalah penting. Di sini kita bisa melihat beberapa device yang sudah terkoneksi. Nah, di sini ini ada device saya. Jadi kita tahu siapa yang koneksi ke router saya. Ya, ini ada 1 orang. Sekarang saya coba koneksi ke handphone. Ya, saya coba koneksi ke handphone. Oke, saya coba scan. Saya scan di handphone saya 786 official. 786 official. Oke, passwordnya tadi adalah ABC 123
ABC. Nah, begini tadi passwordnya ya, kita buat ya. Kita klik connect. Kita lihat apakah dia mendapatkan IP address. Itu sudah connected. Ya, sudah connected. Kita coba browsing. Kita coba buka YouTube. Nah, ini sudah connect ya. Nah, misalkan ini. Oke, ini sudah connect internetnya. Sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah terdeteksi. Ini satu laptop saya. Ini Android. Jadi kita bisa mengetahui loh berapa orang yang terkoneksi ke router saya. Umpamanya terasa agak sedikit lebih lambat internetnya, kita bisa ngecek di sini. Jangan-jangan ada orang lain yang masuk tanpa izin kita ataupun tanpa password dia bisa masuk, misalkan seperti itu. Jadi langkah pengamanannya kita bisa ganti password atau bisa kita hide-kan SSID-nya tadi kita sembunyikan atau bisa kita gunakan hal lain. Oke. Nah, simple bukan untuk mengkonfigurasi tenda ini, apalagi yang seri router ya. Kebetulan dia ada yang seri router, ada yang seri access point. Biasanya yang lebih mahal itu yang seri access point tanpa ada router ya. Karena kalau router ini kadang-kadang konfigurasi kita agak sedikit terbatas karena dia memaksa kita gunakan fitur routernya. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini ada kata-kata router ya. Kalau yang agak kita bisa fleksibel itu di sini access point saja ya. Nah, kalau yang berikut ini kita akan bikin seperti yang awal-awal video tadi saya bilang. Kita tidak menggunakan port 1 ya, kita menggunakan port LAN saja. Tujuannya adalah supaya DHCP yang berasal dari router sebelumnya ataupun modem sebelumnya ya, mungkin modem IndiHome ataupun modem Mikrotik, itu bisa DHCP-nya itu diteruskan melalui port ini ya. Jadi misalkan ada sumber internet, kita colokkan ke LAN yang memiliki DHCP. Kemudian lagi nanti laptop ataupun perangkat wireless kita colokkan juga ke perangkat LAN ini. Maka IP yang didapat di perangkat kita adalah IP yang berasal dari sumber internet tadi ya. Nah, sekarang ini dari laptop ya, ini dari laptop, kita colokin ke laptop. Oke, kemudian ini sumber internet yang tadinya kita colokin ke WAN ya. Kalau kita colokin ke WAN tadi, IP dari internet masuk ke router ini, kemudian dirubah oleh router ya di root, dan IP yang keluar dari router ini merupakan IP yang dihasilkan oleh tenda ini tadi. Nah, sekarang kita tidak mau menggunakan IP dari tenda ini, kita mau meneruskan IP yang diberikan oleh router kita ya, misalkan dari router IndiHome ataupun dari router Mikrotik. Nah, kita cukup colokkan sumber internet ini nanti ke port LAN. Tapi sebelum ini kita colok, ini kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita lihat ke layar, kita cek konfigurasinya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi dari tenda sebelumnya ya. Kita lihat di sini. Nah, sekarang sini connection failure karena port 1-nya tidak kita colokkan. Kemudian kita lihat di internet settingnya. Kalau sebelumnya tadi kita pilih router, kemudian di sininya kita pilih dynamic IP address supaya ketika sumber internet dari port 1 ini, dari internet dari modem IndiHome ataupun dari Mikrotik kita colok ke WAN ya, itu dia mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, sekarang kita mau sumber internet ini punya IP DHCP, kita colokkan ke WAN, dan nanti yang keluar dari sini menuju ke laptop kita ataupun menuju wireless ini itu adalah IP yang berasal dari sumber internet, satu segmen, bukan IP yang sudah di-route oleh tenda ini tadi. Nah, sekarang konfigurasinya di sini kita rubah menjadi access point saja ya, menjadi AP. Kemudian settingan lainnya tidak perlu kita ganggu ya, SSID-nya, passwordnya nggak perlu kita usik. Sebelumnya ada satu hal yang lupa saya sampaikan ya, di bagian administration ini ada password dan confirm password. Ini sebaiknya kita ganti karena password yang diberikan oleh pabrikan ini sangat standar. Artinya semua orang bisa saja tahu password tersebut. Jika mereka tahu IP address-nya dan mereka bisa melakukan konfigurasi ulang terhadap router kita, maka itu sangat berbahaya untuk keamanan jaringan kita. Sehingga bagusnya di sini kita ganti passwordnya. Sehingga kalau ada user yang mau masuk melakukan konfigurasi ke access point kita ini, itu dia harus tahu dulu passwordnya, ya. Oke, sekarang kita tes. Oke, di sini sudah kita pilih AP, itu aja yang kita ganti. Sekarang ini internetnya tidak connect ya, karena belum ada internet ya. Oke, tidak jalan ya internetnya. Sekarang kita colokkan pada bagian ini, tapi bukan di WAN ya, internetnya dari LAN. Oke. Sekarang kita refresh.
Di episode kali ini kita Nah, tuh sekarang akan sudah belajar terkoneksi sesuatu ya, hal baru, internetnya sudah sesuatu yang terkoneksi. nggak biasanya. Nah, sekarang kita lihat Karena kita yang tidak akan bisa kita bahas melakukan ini adalah konfigurasi di tenda ini aplikasi lagi karena smartphone tapi IP address-nya profesional sudah banget. berubah Jadi ya itu udah sebenarnya. tab Ini dan kita coba klik aplikasinya reroute. Nah, menurut gua keren jadi gitu. Untuk IP standar address handphone yang dulu susah diberikan banget, ataupun sekarang keren banget. IP address yang didapatkan bukan lagi IP address dari bawaan access point kita, sehingga kita sendiri pun tidak bisa mengakses access point-nya karena IP address-nya sudah dihandle oleh sudah dihandle oleh sumber internet kita. Jadi ini sumber internet kita punya IP address, dia langsung ke sini. Jadi dia kasih ke kita sebagai user baik dari wireless maupun dari kabel ya, sehingga IP address-nya kalau kita lihat di sini, kita cek pada LAN. Kita cek di sini, kita lihat IP address-nya berapa yang dia dapat. IP address-nya adalah 100 100 101 gateway-nya ya. IP laptopnya 100 100 100 246. Ini IP address yang diteruskan dari sini. DHCP server dari server masuk ke sini langsung diteruskan, atau DHCP server dari sini dipancarkan lewat WiFi. Nah, sekarang internetnya sudah connect. Dan penggunaannya pun Nah, gampang. misalkan seperti ini. Justru kan orangnya harus Oke, internetnya sudah berdempet connect. gitu kan. Namun kita tidak bisa konfigurasi tendanya ya, karena beda IP address. Tenda ini tadi IP addressnya adalah 0 sekian sekian. Sekarang kita coba cabut. Ini kita cabut yang dari internet. Oke. Nah, sekarang otomatis tenda ini akan memberikan DHCP dari dirinya ke klien dan ke wireless. Kita refresh di sini. Nah, sekarang sudah selesai di refresh. Kita lihat di sini connection failure karena tidak ada port 1 yang tercolok. Nah, kita sudah bisa buka tenda, tapi kita tidak bisa buka internet. Ya, jelasnya mati internetnya ya. Kita lihat LAN-nya, berapa IP yang kita dapatkan. Kalau tadi adalah 100 100 100.1 gateway-nya. Sekarang kita lihat di sini. Gateway-nya ternyata sudah berubah menjadi 192.168.01, yaitu gateway yang diberikan secara otomatis oleh tenda ini tadi. Nah, sekarang kalau kita colokkan lagi, dicolokkan LAN-nya, misalkan seperti ini. Kemudian kita refresh, kita akan lihat hasilnya ya. Misalkan ini saya disable, kemudian saya enablekan kembali untuk melihatnya. Dan di sini kita akan lihat, saya enablekan dulu. Tadinya adalah 192.168.01 gateway-nya, sekarang kita lihat gateway-nya sudah berubah menjadi 100 100 101, yaitu segmen IP address yang diberikan oleh DHCP server dari modem IndiHome ataupun dari MikroTik routernya. Nah, kalau sekarang router nggak bisa diakses, namun ya internet kita sudah mulai terkoneksi kembali, misalkan seperti itu. Di video kali ini gue kedatangan mikrofon lagi yang Oke ya. Ya, demikian informasi ataupun video tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Apabila Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Itu dulu dari saya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.